Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Fani Amanda. Kali ini aku bakal bahas sedikit tentang surveillance kesehatan masyarakat. Nah, apa itu surveillance kesehatan masyarakat? Nah, surveillance kesehatan masyarakat itu adalah suatu sistem pengamatan yang sistematis dan terus-menerus yang prosesnya berupa pengumpulan, analisis, interpretasi, dan distribusi data terkait peristiwa kesehatan. Nah, data di sini itu bisa data kasus penyakit, data tentang masalah kesehatan, ataupun data yang mempengaruhi kesehatan. Yang mana surveillance kesehatan ini bertujuan untuk mendukung upaya kesehatan masyarakat dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas serta meningkatkan kesehatan. Nah, selanjutnya tujuan dari surveillance kesehatan masyarakat yaitu yang pertama itu mengawasi pola atau tren penyakit. Nah, dari surveillance yang kita lakukan, kita bisa mengetahui pola atau tren penyakit. Dari surveillance itu kita bisa mengetahui frekuensi dan distribusi penyakit dari waktu ke waktu. Jadi kita tahu satu penyakit itu mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, yang kedua itu bisa mendeteksi perubahan tiba-tiba dalam insidensi penyakit. Nah, dari surveillance yang kita lakukan, kita bisa mengetahui suatu kasus itu mengalami lonjakan atau penurunan drastis. Nah, jika suatu kasus itu berpotensi untuk menjadi wabah, kita bisa melakukan pengendalian secara dini atau pengendalian lebih awal. Nah, tujuan yang ketiga, kita bisa mengetahui seberapa besar beban penyakit yang dialami oleh kelompok. Nah, dari surveillance yang kita lakukan, kita bisa mengetahui seberapa besar beban penyakit kelompok. Nah, dari pengetahuan itu kita bisa melakukan perencanaan dan alokasi sumber daya kesehatan yang lebih efektif. Yang keempat, itu kita bisa menetapkan prioritas kebutuhan kesehatan. Nah, dari surveillance yang kita lakukan, kita bisa mengetahui masalah kesehatan yang paling mendesak dalam suatu komunitas yang perlu untuk diselesaikan lebih cepat. Nah, maka dari itu kita bisa melakukan proses perencanaan, pelaksanaan program kesehatan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa kebutuhan utama ditangani dengan baik. Nah, yang terakhir, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan riset. Nah, dari surveillance yang kita lakukan, kita bisa menentukan area atau masalah yang perlu kita teliti lebih lanjut untuk mengatasi kekurangan pengetahuan terhadap masalah yang sedang kita pantau. Nah, selanjutnya komponen utama surveillance kesehatan masyarakat. Yang pertama itu ada pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, penyebaran informasi, dan respon serta tindakan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar berikut. Jadi, surveillance itu adalah suatu sistem yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada peristiwa penyakit atau kesehatan populasi, yang mana peristiwa itu bisa kita data, menghasilkan sebuah data, lalu data itu akan kita analisis atau kita olah dan akan kita interpretasikan atau kita tarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dari data itu menghasilkan suatu informasi, yang mana informasi itu akan dijadikan patokan dalam membuat keputusan atau suatu kebijakan atau intervensi. Nah, dari kebijakan yang dibentuk itu diharapkan adanya perubahan. Nah, perubahan yang diharapkan itu bisa seperti penurunan morbiditas ataupun mortalitas. Nah, mungkin sekian dulu dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.